Dari om saya dulu itu apa aja ya, dapat warisan zaman dulu tahun berapa masih kecil, tapi habis buat judi, anaknya terlantar, rumah tangga hancur. Itu fakta itu. Pernah sekali, waktu itu sih campur-campur gitu, Kak. Habis itu waktu itu saya menang, Kak. Cuma waktu itu ketagihan, waktu itu saya kalah, nah habis itu saya langsung out gitu, Kak. Tidak mendidik sih sebenarnya, maksudnya, dan itu tuh menular dari satu orang ke orang lainnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya di lingkungannya ada yang ikutan judi online juga, jadinya kayak saling mengajak kayak gitu-gitu. Kok Jawa Barat jadi peserta judi online terbesar di Indonesia? Katanya bisa juga 2 kali lipat nih keuntungannya. Ikutan yuk judi online nih. Ikut apa? Judi online? Iya. Serius? Tinggal main game doang. Gimana caranya kita harus bisa mendapatkan yang cepat dan juga menguntungkan lebih besar? Ya, Mungkin ini salah satunya nih. mau nyoba? Serius mau nyoba? Ya gimana lagi? Soalnya kan kebutuhan juga nih. Saya harus bayar cicilan. Ini kan bisa menguntungkan 2 kali lipat loh. Ya iya sih, emang sih banyak masalah. Ente juga banyak masalah. Ente juga Iya. banyak masalah, tapi jalan keluarnya bukan malah tadi ikut main judi online karena tadi ngelihat keuntungannya berkali lipat. Saat ini begitu marak ya yang kita saksikan di masyarakat kita tentang beberapa penyakit masyarakat ya, yaitu perjudian dan juga khamar ya, atau minuman keras, miras ya, peredaran yang sangat luar biasa. Muda laki, Mulai dakwah lewat kolbu. Gimana ya? Cicilan motor belum lunas. Biaya kuliah juga harus segera dilunasin. Waduh. Kok Jawa Barat jadi peserta judi online terbesar di Indonesia? Katanya bisa juga 2 kali lipat nih keuntungannya. Ikutan yuk judi online nih. Ikut apa? Judi online? Iya. Serius? Tinggal main game doang. Mau nggak? Ikutan. Main game apaan, coy? Mau nyoba? Serius mau nyoba? Ya gimana lagi? Soalnya kan kebutuhan juga nih. Saya harus bayar cicilan. Ini kan bisa menguntungkan 2 kali lipat loh. Ya iya sih, emang sih banyak masalah. Ente juga banyak masalah. Ente juga Iya. banyak masalah, tapi jalan keluarnya bukan malah tadi ikut main judi online karena tadi ngelihat keuntungannya berkali lipat. Tapi kan kita harus pertimbangin lagi nanti akibatnya apa pas ketika kita main judi online. Banyak Iya kan sih. sekarang kasus Betul juga. yang ada berita-berita tuh gara-gara judi online, terus banyak yang suami ngebunuh istrinya, istri ngebunuh suami, kan ngeri banget ya. Di usia-usia kita ya, nggak punya tadi tanggungan istri atau keluarga gitu, meskipun banyak kayak tadi tanggungan kuliah. Tapi kan kita masih sehat bugar, masih bisa kerja, masih bisa nyari yang lain. Tapi gini tuh, kalau sekarang tuh lapangan pekerjaan tuh sangat sulit gitu. Jadi gimana caranya kita harus bisa mendapatkan yang cepat dan juga menguntungkan lebih besar? Ya, Mungkin ini salah satunya nih. cepat sih cepat, tapi kan emang berarti bakal untung. Nah ya juga. Itu pasti Tapi untung kalau- di awal doang. Itu tuh emang udah sistemnya judi online tuh. Ente dimenangin dulu biar nanti ente top up saldo lagi, nanti akhirnya kecanduan kan gitu. Jadi intinya Iya deh. kita tuh sebenarnya dibohongin sistem. Oh, Apalagi kan gitu. judi online pasti yang ngebuat judi online juga kan badarnya nggak mau rugi kan, itu bisnis dan kita produknya. Dan Oh, gitu mana mungkin ya. sih yang bikin ataupun bandarnya bikin judi online terus mereka rugi gitu kan, mereka juga pengen untung dan kita target yang dirugikannya. Oh, Udahlah, jangan nyari jalan pintas buat biar bisa tadi banyak duit, terus biar cepat kaya gitu. lihat nih. Udah ada buktinya loh. Teman saya aja tadi ikutan tuh. Terus dia cerita kalau misalnya ikutan itu dia punya untung besar. Sekarang dia udah punya rumah. Besar sekali tuh keuntungannya kalau kita ikutan judi online ini. Gimana? Iya, itu tuh emang kayak permainan sistem, Dap. Jadi sistemnya tuh ngasih dulu dia menang. Apalagi kalau setiap nambah depo, nambah lagi tuh, nambah gede pasti dimenangin lagi. Tapi pada akhirnya kan judi online tuh kayak penipuan gak sih?
Tapi nggak ada Itu. salah sih kalau misalnya coba. Soalnya kalau di awal-awal tuh saya lihat tuh dari teman-teman tuh dia dapat keuntungannya besar loh. Ya. Itu bisa jadi modal lagi tuh. Iya gak boleh lah tetap. Oh. Nanti takutnya candu. Emang bisa mastiin nanti ente pas udah nyobain tiba-tiba gak kecanduan? Enggak kan? Seru sih kalau dilihat-lihat sih. Iya, Gimana nih? seru sih, tapi kan nanti akibatnya nggak seru. Banyak kejadian, banyak Oh, kasus iya juga sih. yang terjadi gara-gara judi online. Pada akhirnya nanti pengen top up lagi tapi nggak punya duit, akhirnya pinjol. Nanti banyak lagi kasus-kasusnya. Udahlah, janganlah, jangan coba-coba main judi online. Apalagi kalau belum nyobain lah, janganlah. Ya Nanti udah. malah kecanduan. Berdasarkan laporan dari PPATK, tahun ini aliran dana judo bahkan mencapai 600 triliun rupiah, naik hingga mencapai angka 14.000 transaksi. Judi online justru melibatkan masyarakat penghasilan kecil, yaitu sebesar 80%. Nah, jadi kalau berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu, persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Tapi 90% kan orang akan lolos, dan itu udah didesain. Ya mutlak ya. Ya, karena begini, kalau kalah terus, ya pasti nggak laku dong. Nah, kemenangan itu kan digilir dengan algoritma, tapi secara rasio adalah dari 100 orang yang berjudi, yang diberi kemenangan dia 10%. Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang siapa kalah, itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pakai override saat itu juga bang, bukan langsung dibikin kalah, itu bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngatarinnya. Jadi kalau misalnya cuma ngarep-ngarep depo yuk menang, enggak, lu udah lagi menang, lu lagi dikasih. Dari 10 orang main, 8 kalah 2 menang. Oke, berarti pihak situs ini bisa netting dong. Ini bisa kita bahkan misalkan si orang ini depo 50 bisa jadi 6 juta 7 juta. Ya emang kita siap tingkat kecurangan ketika pemain atau player sedikit. Jadi kecurangan itu biasa bang. Kalau di warna itu hanya 2 warna, merah sama hitam. Gak ada player yang lain, gak ada loh. Aktivitas berjudi pun bisa merebruk kondisi seperti kecemasan, depresi, dan stres. Sayangnya, banyak orang menikmati permainan yang berisiko seperti judi online, padahal risiko dan hadiah yang ditawarkan hanya memberi sedikit kegembiraan. Judi dapat menyebabkan kecanduan. Ini kemudian dapat menyebabkan perubahan cara otak dalam mengirimkan sinyal. Pri kata Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Andre di ruang tunggu untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga suami yang keranjingan judi online. Udah, kita lanjutin obrolannya masalah judi online ini. Ya. Tapi sebelum kita lanjutin, kita sapa dulu sahabat muda laki yang sedang nonton konten ini. Muda laki Mulai dakwah lewat kolbu. Halo sahabat muda laki, pernah gak sih kepikiran kayak tadi Dava buat nyoba-nyoba main judi online? Karena memang faktanya sekarang banyak yang justru tergiur dengan keuntungan yang cepat, instan, dan berkali lipat hanya dengan main jari, main handphone dengan judi online. Banyak faktor juga yang mendorong benar. untuk bisa ikutan judi online. Mulai dari faktor ekonomi, kemudian juga lapangan pekerjaannya saat ini pun juga tentunya sangat susah juga begitu ya. Ini pun juga bisa menjadi loncatan untuk bisa meraup keuntungan lebih cepat begitu. Mungkin tapi cara-caranya yang saat ini bisa dikatakan ya tidak benar begitu ya, sahabat Rizky. Ya apalagi tawaran ataupun iklan-iklan untuk kita tuh bisa nyoba gitu ya, tertarik gitu. Kadang ketika kita scroll-scroll, tiba-tiba ada iklannya. Terus ketika kita main apa, tiba-tiba nongol ya, bikin kita tuh ini apa? Tertarik sih? Ini gitu ya. penasaran sih, Betul. pengen nyoba gak Ada sih? game-game seru gitu ya, tawarin seperti gitu. itu. Apalagi diiming-iming tadi dapat keuntungan lebih 2 kali lipat gitu kan, Iya, itu betul. siapa yang nggak kegiur. Cuman tapi tadi banyak kendala ataupun dampak juga ketika kita bermain judi online adalah banyak kisah-kisah atau banyak berita ya untuk sahabat muda laki seperti suami yang dibunuh sama istrinya, istri yang dibunuh sama suaminya. Itu gara-gara perihal kena kecanduan judi online, sehingga
masalahnya merembet kemana-mana, sahabat muda laki. Betul juga. Terlebih lagi kalau misalnya kita nih mau menginvestasikan untuk judi online, Iya. tentunya butuh pinjaman juga, ada pinjol juga. Akhirnya pinjol. Betul. Nah, di situ kita jadi merasa ketergantungan juga gitu untuk Iya. bisa pinjaman online untuk menutupi judi tadi begitu ya, sahabat Rizky. Ya kalaupun kita banyak juga melihat gitu ya, berita banyak ternyata bahkan anak SD, SMP Betul. yang justru udah Udah mulai mulai. nyoba main judi online. Karena mungkin tidak tahu itu tuh ada game mungkin ya. Iya, Tapi yang penting akhirnya mereka main game kita, terus betul. dapat untung buat mereka bisa jajan Jajan, gitu ya. gitu juga. Apalagi kan di era sekarang gitu ya, anak SD atau anak SMP pastilah punya gadget gitu ya. Betul. Dan di sana mereka juga penasaran, yang penting mereka bisa jajan, dapat ngasilin uang, Betul. ngasilin Tapi hiburan cuan juga mungkin gitu ya, ya, betul ya. dapat hiburan. Betul. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah ada di titik mereka kalah dan gak punya apa-apa lagi, minta uang ke orang tua, tuanya. masa dipakai buat apaan ya? Kan pasti gak Iya. bakal jujur ya. Ada kebohongan juga yang Ada akan muncul kebohongan, begitu ya. akhirnya Betul. nyari cara lain, menghalalkan segala cara agar bisa tadi top up bermain lagi judi online seperti mencuri hak orang lain Nah, betul mungkin. juga. Pencurian juga marak juga gitu ya. Bener. Karena ingin juga untuk melakukan judi online tersebut begitu. Iya. Betul juga. Secandu itu gitu ya judi Ada online. kecanduan, betul, Iya. betul. Banyak juga berita yang beredar juga hingga pada akhirnya tadi terlilit hutang karena kecanduan judi online dan memutuskan untuk seperti tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan pulang, tidak ada jalan keluar, sehingga memutuskan untuk bundir. Kan itu sangat miris sekali gitu ya, Betul sekali. sahabat sangat muda miris laki. Untuk itu, jangan sekali-kali coba main judi online. Mhm. Meskipun hiburannya menarik, main game dapat keuntungan yang lebih, tapi dampak-dampaknya ini bisa berpengaruh kepada psikologis juga Iya. gitu ya. Untuk kecanduan-kecanduan bermain game tersebut. Iya, karena pada akhirnya tidak ada seorang pelaku judi, entah itu judi online ataupun judi offline itu yang kaya raya gitu ya, sahabat Iya, Bapak. betul. Karena ini bisnis dan bandar pun ingin menang, Betul. ingin punya keuntungan, Jadi dan yang targetnya adalah bandarnya yang besar gitu ya. iya. Pada akhirnya tetap kita yang dirugikan sebagai pemain. Betul, betul. So, muda laki jangan coba-coba bermain judi online. Apalagi iseng-iseng coba-coba Iya. untuk ikutan gitu ya. Iya, apalagi tadi Nanti tergiur dengan iklan-iklan, dengan Nah, betul. keuntungan yang instan gitu ya. Tapi bagaimana nih sahabat muda laki menanggapi adanya judi online ini? Kita coba yuk tanya masyarakat seperti apa pandangan mereka terkait dengan judi online ini. online. Yuk kita lihat. Yuk. Kalau di internet mungkin pas saya sedang mencari tugas mungkin pernah saya Pernah. Pernah? Ya, pernah. Pernah. Sering lihat. Pernah di YouTube. Pernah. Kalau aku sih sering lihat pas misalnya cari-cari artikel di Google, nah itu sering banget keluar iklan-iklan judi online gitu, karena kan iklannya tidak terkontrol ya kayak gitu. Kalau Ya, kalau aku sih pas lagi mau nonton anime ya, biasanya di website-website kayak gitu atasnya banyak iklan-iklan judi online iya, ya, kayak gitu. Di Facebook kalau nggak salah. Di website kali Ya, ya. Kalau di lagi website. buka website tertentu, jadi suka ada iklannya mungkin ya, jadi ke iklan gitu. Judi online saya suka lihat di Instagram dan juga WhatsApp Blast yang sering muncul di pesan message WhatsApp saya seperti itu. Di HP, buka Google atau buka nanti ada slot gitu. Apalagi di online ya, di website atau apa gitu, di sosmed. Di Twitter yang lebih sering tuh. Website sih paling. Tidak tertarik. Nggak pernah. Kalau lihat iklannya kan itu sangat menarik ya. Sangat menarik. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Bapak tidak tertarik untuk mencoba gitu. Karena nyala beberapa informasi itu bohong katanya. Kemenangan yang mereka dapatkan itu kan yang mereka angkat di Facebook itu kan kemenangan. Dia dapat uang banyak dan sebagainya. Waduh, kalau soal iklan tersebut mah menurut saya sih, saya waktu itu pernah sih diajakin tapi bukan lewat iklan gitu, cuman lewat teman saya gitu yang mengajak
saya untuk bermain judi online tersebut. Kadang-kadang sih ada beberapa iklan yang menarik ya, tapi lebih ke apa sih, kadang-kadang tuh pas kita ngeklik sesuatu suka muncul sendiri gitu di bagian yang mau kita klik, jadinya kayak tiba-tiba langsung kebuka gitu platformnya. Jadi itu tuh tanpa disadari udah kebuka aja, padahal kita kan nggak ada niatan mau ke sana gitu. Kalau tanggapan saya pribadi itu saya sangat tidak tertarik dengan judi online tersebut, apalagi setelah melihat dampaknya mulai dari bunuh diri, mulai dari kerusakannya psikologis, itu sangat meyakinkan saya bahwa saya tidak tertarik dengan hal itu. Selain itu, saya juga berpegang teguh karena saya Islam, saya tidak mau untuk melakukan berjudi. Enggak sih, nggak pernah kayak. Cuma rasanya kayak mengganggu aja. Iya, kayak karena udah lihat langsung di close gitu. Jadi kayak nggak pernah kayak pengen tahu lebih lanjut gitu. Sangat tidak tertarik karena judi itu tidak baik. Seperti kata Roma Irama itu, tidak ada yang menang dari ada permainan judi. Karena apa? Dilarang agama kan, jelas. Oh enggak, karena udah paham sih gimana, karena itu judi ya. Jadi sangat tidak tertarik sebenarnya. Pernah sekali, waktu itu sih campur-campur gitu, habis itu waktu itu saya menang, cuma waktu itu ketagihan, waktu itu saya kalah, nah habis itu saya langsung out gitu. Bukan yang terdekat sih, tapi tahu ada orang yang melakukan hal tersebut gitu. Karena ada juga kan kayak bukan kita yang ikut judi online, tapi malah kita yang disuruh buat jadi ambasador nih buat judi online. Nah itu kata saya sih gak usah, karena itu udah termasuk haram. Ini om saya dulu itu apa aja ya, dapat warisan zaman dulu tahun berapa masih kecil, tapi habis buat judi, anaknya terlantar, rumah tangga hancur. Itu fakta itu. Menurut saya pribadi judi online itu sebenarnya cukup menagihkan di awal gitu, dengan iklan sangat beragam, dengan apa, embel-embel hadiah yang banyak gitu, kayak uang tunai sebesar berapa gitu. Cuman efek negatifnya mungkin banyak ya. Seperti contohnya ya, misalnya udah ketagihan, mungkin bakal nyetor duit terus gitu ke si bandarnya, ya sebutnya bandar. Nah terus setelah itu mungkin Anda bisa bangkrut gitu ya, teman-teman yang main gitu. Apa ya, kayak tidak mendidik sih sebenarnya, maksudnya, dan itu tuh menular dari satu orang ke orang lainnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya di lingkungannya ada yang ikutan judi online juga, jadinya kayak saling mengajak kayak gitu-gitu. Terus itu juga bukan hal yang dianjurkan agama kan gitu. Iya, terus biasanya kalau udah sekali bakal ketagihan kan. Terus emang kita beberapa ada testi juga orang yang pernah kayak gitu, terus akhirnya jadi terlilit hutang, jadi ya repeat gitulah. Iya. Menurut saya yang namanya judi ya tetap judi ya. Itu kan sudah jelas diharamkan ya oleh agama Islam juga. Kebetulan Bapak pemeluk agama Islam, judi online itu haram. Pandangannya tentu saja negatif gak sih, kayak buat untuk apa melakukan hal yang tersebut, kayak gak pasti juga kan kita untuk ikut hal tersebut, dan gak tentu kita untung untuk kalau misalnya kita main judi itu. Kan juga kan judi, kita secara agama seharusnya tahu ya kalau judi kan itu mengundi nasib dan tentu ya haram gitu ya. Jadi secara ilmu kita seharusnya kita udah tahu, dan kita lihat juga peluangnya belum tentu juga berhasil gitu. Bagi saya pribadi sih judi online itu sangat meresahkan dan merusak sih ya. Bisa secara mental, bisa secara tanggung jawab dan ekonomi, dampak lebih luasnya. Jadi banyak kebutuhan pokok yang bisa digunakan untuk memutar ekonomi dan tanggung jawab dia sebagai keluarga itu bisa terlupakan karena ingin instan dapat di judi online sih. Jadi itu merusak banget sih kayak. Mungkin emang hal yang nggak baik ya judi online, di agama juga emang sudah dilarang. Pandangan Islam gitu ya, itu kan haram. Dan kalau untuk pandangan sosial juga merugikan. Mumpung kalian masih muda, lebih baik jangan mencoba gitu.
mending nggak usah dideketin gitu. Kalau misalnya memang sudah melihat sesuatu yang mengarah ke judi online, mending langsung dijauhin aja, karena kan kita sama-sama tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Ya walaupun penasaran banget ya, yang namanya nggak boleh, kita juga bakal penasaran ya hal-hal yang kayak gitu tuh ya, lebih baik jangan. Tapi kalau udah terlanjur masuk, ya udah jangan dilanjutin lagi kayak gitu. Yang pertama ya jauhi ya yang jelas judi online. Kemudian jangan tergiur oleh iklan yang mereka tawarkan di Facebook. Kemudian jangan pernah mencoba, itu saja. Kalau bisa jauhin dan jangan pernah coba, karena kalau misalkan setahu saya kalau udah pernah nyoba sekali itu pasti bakal terus-terusan kan. Kita ingin kayak nyoba bakal menang lagi gak nih gitu. Kayak itu tuh yang itu masalah. Hal pertamanya tuh jadi jangan pernah nyoba gitu. Kalau nyoba takutnya ketagihan gitu. Saya sangat tidak tertarik dan jangan sampai ada yang tertarik, apalagi kalau bagi kaum muslimin itu bukan contoh yang baik. Nah, bagi teman-teman yang lainnya, semoga saja tidak terjerumus ke judi online. Bagi yang sudah terjerumus, harapan saya agar segera keluar, karena judi itu tidak baik untuk semuanya. Janganlah mendekati judi, karena judi itu menyengsarakan. Karena apa? Membawa sengsara anak, keluarga, dan semuanya. Saya rasa perlu ada edukasi khusus sih kepada masyarakat bagaimana untuk bertanggung jawab dan mengelola keuangan, apalagi edukasi terhadap bagaimana kita bisa mendapatkan uang tapi tidak instan. Itu yang sebenarnya yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kayak seperti pinjol dan judi online itu semakin banyak peminat ya, karena itu tadi mereka ingin instan. Itu aja sih edukasi yang paling penting. Mungkin jauhi hal yang begitu sih, mending perbanyak untuk menuntut ilmu aja gitu. Oke, biar kita lebih kuat lagi ya, Bapak dan juga sahabat muda laki. Mari kita dengerin nasihat dari Ustadz berkaitan dengan judi slot ataupun judi online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat MK dimanapun Anda berada, saat ini begitu marak ya yang kita saksikan di masyarakat kita tentang beberapa penyakit masyarakat ya, yaitu perjudian dan juga khamar ya, atau minuman keras, miras ya, peredaran yang sangat luar biasa. Wabil khusus tentang judi sendiri ya, kalau kita lihat dari perkembangannya, sekarang sudah ada teknologi gitu ya. Ya, tetapi sayangnya kecanggihan teknologi ini ya tidak dimanfaatkan untuk hal yang positif saja, tetapi juga yang negatif. Nah, salah satunya sekarang marak sekali ya judi online yang disasar bisa jadi semua lapisan masyarakat, semua usia, semua latar belakang gitu. Kita begitu prihatin ya, kemarin diberitakan anggota DPR ya sekian banyak ya oleh OJK di Tenggarai ya, mereka juga terlibat, padahal mereka orang yang ya harusnya menjadi contoh begitu ya, teladan bagi masyarakat gitu ya, bahkan di anak-anak sendiri gitu, karena memang cukup masif ya apa yang mereka tampilkan di di HP begitu ya, di gadget yang selama ini menjadi konsumsi kita bersama. Nah, tentu ini adalah sebuah keprihatinan yang harus sama-sama kita waspadai. Di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab ya ridsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya ya judi, khamr ya, kemudian mengundi nasib dengan anak panah ya, kemudian juga berkurban ya untuk berhala, artinya bukan atas selain Allah, itu adalah ridsun, sesuatu hal yang kotor ya, dan termasuk diantara amalan setan. Maka jauhilah karena untuk agar kalian mendapatkan kemenangan. Nah, di dalam ayat ini ya, kalau kaidah para ulama ataupun mufassirin menyebutkan bahwasanya 4 dosa tadi ya, judi, khamr,
kemudian mengundi nasib dengan anak panah dan berkurban atas nama selain Allah, ini sejajar dosanya gitu. Kalau kita ambil yang paling besar dosanya kan kemusyrikan, yaitu berkurban atas nama selain Allah, itu musyrik gitu ya. Artinya apa? Dosa judi, dosa khamr, dosa mengundi nasib dengan anak panah itu sama beratnya, sama besarnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya perlu ya kolaborasi semua pihak. Yang pertama tentu ya yang menjadi pemangku kepentingan di sini, yang membuat aturan, regulasi ya, pemerintah dalam hal ini harus membuat aturan yang bisa memberikan efek jerak bagi pelaku judi online ya, maupun juga yang minum khamr, yang sampai sekarang hari ini mungkin masih dianggap sebagai penyakit masyarakat ya, pekat gitu ya, dan tidak sampai hukumannya sampai pidana dan sebagainya ya. Nah, sehingga para pelaku begitu masif ya untuk bisa mengedarkan ya, membuat, memproduksi ya, dan itu menjadi bahan konsumsi. Khusus tentang judi sendiri ya, ada sesuatu hal yang sangat berbahaya ya, terutama mentalitas orang yang dia tidak harus bekerja keras, tidak harus banting tulang, tidak harus berikhtiar sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari nafkah, ma'isyah seperti itu. Mereka bisa mendapatkan suatu hal yang besar dalam waktu yang singkat begitu ya, dan ini pun tidak menyebabkan lantas dia berhenti taubat. Misalnya dia mendapatkan uang banyak ratusan juta ya pas menang, apakah setelah itu berhenti? Tidak. Tadi kembali ke mentalitas lagi ya. Saya kemarin lihat sebuah testimoni orang yang mantan ya pemain judi online itu, ketika menang 300 juta, apa yang dilakukan? Didepositkan lagi, ya, dipasang lagi. Nah, ini kenapa? Karena sudah mentalitas gitu, bukan semata-mata karena kebutuhan. Nah, oleh karenanya pemerintah harus membuat sebuah regulasi, aturan yang bisa membuat efek jerah. Kemudian yang kedua juga lingkungan masyarakat, ya, aparat, ya, RT, RW, ya, harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Jangan sampai ya terkadang di kanan kiri kita ini adalah tanpa tidak disadari mereka jadi bandar-bandar gitu ya, yang menjadi kepanjangan tangan bagi pengusaha-pengusaha judi ya. Ini banyak sekali kita temukan. Nah, harusnya ini menjadi hal yang diambil tindakan ya ketika masyarakatnya peduli. Dan terakhir tentu adalah diri kita masing-masing ya. Kita kuatkan keimanan, kita kuatkan ketakwaan kita, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan rizki ya dari ikhtiar-ikhtiar kita yang sesuai dengan keridhaan Allah. Insya Allah itu akan jauh lebih berkah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sahabat muda laki. Kita sudah membahas, berbincang juga berkaitan dengan judi online. Banyak sekali dampak, faktor yang tentunya ini akan mempengaruhi juga terhadap diri kita sendiri, tidak hanya untuk lingkungan di sekitar kita, sahabat Rizky. So, sobat muda laki, jangan coba-coba untuk bermain slot atau judi online, karena pada akhirnya kita juga yang akan menjadi sengsara. Tetap bersama kami di Muda Laki, mulai dakwah lewat kolbu. Sama gue Render dan gue Dava. So, jangan lupa like, komen, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.